Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcastnya PKS Lampung. Bersama saya Randy Armansyah Putra. Halo teman-teman semua, kita hari ini kedatangan bintang tamu spesial, anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2 periode, kemudian sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Beliau adalah Bang Syarif Hidayat. Assalamualaikum Bang Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman semua tadi dengar bahwa beliau sudah malang melintang di dunia perpolitikan, kita ingin tahu kiprah beliau selama ini apa saja sih? Dan dampak yang diberikan kepada masyarakat apa saja? Kita langsung tanya aja kepada Bang Syarif. Jadi gimana Bang? Setelah 2 periode di Kota Bandar Lampung, kemudian sekarang di DPRD Provinsi, masyarakat ingin tahu nih kiprah Bang Syarif untuk masyarakat itu apa aja sih Bang? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Kalau kita berawalnya dari tupoksinya anggota dewan. Tupoksi anggota dewan. Tupoksi anggota. Tugas pokok dan fungsi. Oke, tugas pokok dan fungsi. Ada berapa tuh Bang? Ada 3. Ada 3. Ya, itu perannya ada 3. Pertama, pembuat peraturan daerah. Peraturan daerah. Kemudian yang kedua itu pengawasan. Pengawasan. Yang ketiga adalah penganggaran. Penganggaran, oke. Jadi yang utama kenapa saya katakan yang pertama itu justru pembuat peraturan daerah. Sebetulnya ini adalah tugas yang lebih utama sebagai seorang anggota DPRD. Jadi kita harusnya bisa menjabarkan aturan-aturan daerah yang kemudian menjadi sesuatu yang terpakai, menjadi sesuatu yang memudahkan masyarakat untuk menata kehidupan sosial kemasyarakatan di tengah kita. Dan itu harus menjadi sebuah target setiap tahunnya di DPRD. Jadi setiap tahun itu ada yang namanya program pembuatan peraturan daerah. Itu harusnya masuk peraturan-peraturan daerah yang kemudian bisa menata kehidupan sosial masyarakat dengan usulan dari anggota-anggota dewan itu. Sebagai sebuah contoh, kami pernah mengusulkan karena kekhawatiran kami kepada kondisi masyarakat yang semakin lama semakin jauh dari kemampuan baca tulis Al-Quran. Kami pernah mengusulkan yang menginisiasi istilahnya, punya inisiatif untuk mengajukan peraturan daerah tentang pendorongan kepada masyarakat, kepada anak didik untuk punya kemampuan baca tulis Al-Quran. Itu kita ingin pelembagaan seperti pendidikan anak usia dini. Jadi anak usia dini kan kita lembagakan dengan sangat kokoh gitu. Iya, PAUD. PAUD, ada Bunda PAUD, ada itu. Kita juga kemudian pengen untuk baca tulis Al-Quran ini ada pelembagaan. Itu salah satu contohnya. Nah, itu bisa dilakukan hanya dengan kita mengusulkan peraturan daerah yang kemudian bisa menjalankan keinginan kita untuk itu. Karena perlunya banyak buat masyarakat biar kemudian bisa baca tulis Al-Quran. Itu peraturan daerah, satu berarti. Tupoksinya. Berarti yang keduanya? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kerja pengawasan dan juga kerja penganggaran, ini memang tidak terlalu banyak bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kita seharusnya kemudian dalam proses-proses pelaksanaan APBD, pembangunan daerah, itu kita harus aktif anggota dewan ini. Dan inilah yang harusnya banyak dipertanyakan sebetulnya oleh para pemilihnya. Oh, harusnya pemilih nanya ngapain aja gitu kan? Oh, iya. Harusnya juga disampaikan nih kepada pemilihnya, kami sekarang melakukan pengawasan jalan yang berlobang. Gitu. Angkanya sebetulnya kemarin sudah dianggarkan di 2022 misalkan, tapi tidak terlaksana karena uangnya nggak ada. Gitu. Dan seterusnya. Itulah contoh-contoh pengawasan. Jadi masyarakat boleh nanya ya? Harus. Oh, harus justru. Gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada kiprah yang kemudian langsung kami lihat sangat diperlukan oleh masyarakat. Kami ini memandang ketika pandemi kemarin itu masyarakat itu sangat sulit dari aspek ekonomi. Nah, salah satu solusinya adalah kami ingin mendorong masyarakat ini memiliki usaha
mikro, kecil, dan menengah. Itu program DPRD atau program sebagai personal anggota? Sebagai personal anggota. Oh, personal anggota. Gitu. Makanya tadi kita inisiatif karena ngelihat pandemi, orang yang punya jiwa pekerja, ketika pabrik tutup, orang yang jadi pegawai di mall, misalkan karyawan di mall, karyawan mallnya tutup, orang yang kerja di hotelnya nggak ada pengunjungnya, maka banyak PHK. Berarti di luar tiga tupoksi tadi ya. Betul. Di luar pembuatan perda, kemudian pengawasan sama penganggaran. Betul. Bikin kegiatan sendiri. Bikin kegiatan sendiri, inisiasi kegiatan sendiri. Yang kita lihat ini mudah-mudahan bisa memberikan terobosan kepada masyarakat untuk dia kemudian berdaya. Apa tuh programnya, Pak? Inilah makanya kemudian kita melihat karena masanya pandemi, kita melihatnya aspek ekonomi. Aspek ekonomi. Kemandirian ekonomi. Makanya setiap kita sebetulnya sebagai seorang manusia, itu harusnya menjadi orang-orang yang punya jiwa entrepreneur, jiwa usaha. Gitu. Makanya kami mendorong program UMKM itu. Nah, kami melingkupinya itu dengan sebuah kelembagaan yang namanya koperasi. Oh, koperasi. Koperasi bentuknya. Namanya Koperasi Sejama, Berkah Bersama. Koperasi Sejama, Berkah Bersama. Sejama itu apa? Sejama itu mungkin dalam bahasanya Lampung itu bersama. Oh, bersama. Gitu ya. Oke. Diterjemahkan ke situ pakai sejama. Nah, kemudian programnya itu kita lihat salah satunya adalah program ta'awun. Ta'awun. Program tolong menolong. Tolong menolong. Bentuknya apa? Kami mengalokasikan pinjaman modal bergulir, kemudian dicicilkan dalam rentang waktu yang sangat panjang, per 2 pekan. Gitu. Pinjaman bergulir, dicicil tanpa agunan, tanpa bunga. Tanpa agunan, tanpa bunga. Oke. Jadi kita berikan kemudahan tanpa agunan, artinya masyarakat yang mau kemudian punya keinginan untuk berubah, mau punya usaha, kemudian kita kasihkan dana bergulirnya. Karena kami mendapatkan di tengah masyarakat, ketika kita tanya kenapa nggak punya usaha, nggak punya modal. Nggak punya modal, benar. Gitu, jawabannya. Nggak punya modal. Makanya kami berusaha kemudian menggulirkan modal sendiri ini untuk kami pinjamkan kepada para peserta PROKMA itu, Program Ekonomi Masyarakat. Oh, namanya PROKMA. PROKMA, Program Ekonomi Masyarakat. Keren. Buat emak-emak berarti ini ya? Sebetulnya pesertanya juga ada yang bapak-bapak. Oh, ada bapak. Iya, karena programnya Ekonomi Masyarakat, tapi kebetulan memang banyak ibu-ibu yang ikut. Iya. Karena kami ingin menambah peran serta ibu-ibu dalam rangka untuk menyokong ekonomi keluarganya. Berarti ini pakai kocek kantong pribadi dong? Betul. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan uangnya berkah. Amin. Bertambah nilainya itu dengan kemanfaatan yang bertambah. Betul. Sekarang udah berapa anggota Koperasi Sejama ini? Iya, anggotanya itu dengan program PROKMA ini, Program Ekonomi Masyarakat ini sudah 4.000 orang. 4.000 orang, iya. Luar biasa. Ini di Bandar Lampung ya? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Iya, baru di Bandar Lampung kita buatnya. Ini kalau kita bicara PROKMA, jadi kita kasih bantuan dana bergulir, pinjaman bentuknya, pinjaman, mereka usaha, kemudian cicilan, mereka mengembalikannya secara cicilan tanpa bunga, tanpa agunan. Betul. Banyak nggak kisah sukses dari yang sudah diberikan bantuan ini? Baik, jadi kalau kita buatnya begini ya, jadi kelompoknya mereka dibuatkan kelompok-kelompoknya kisaran antara 8 sampai 12 orang. Oh, bukan pribadi ya? Bukan, dikelompokkan. Oke. Oh, dikelompokkan. Mereka dikelompokkan, kemudian kami nyiapkan 1 orang pendamping. Oh, pendamping. Setiap kelompok itu. Keren. Gitu ya. Luar biasa. Pendampingi. Jadi kemudian dalam pertemuan itu dilakukan dalam kelompok itu, setiap kelompok itu dilakukan pertemuan per 2 pekan. Per 2 pekan. Nggak usah lama-lama lah, 1 jam aja. Ngapain aja tuh? Nah, makanya kemudian dalam pertemuannya itu kita selain kemudian konsepnya kita pemberdayaan kepada mereka untuk dari yang belum punya usaha untuk tumbuh usahanya. Pemberdayaannya gitu.
Dari yang belum punya jadi punya. Jadi tumbuh. Kalau yang sudah punya usaha, kita upgrade dia menjadi usahanya tumbuh dan berkembang. Dengan obrolan, dengan pendampingan tadi itu. Konsepnya jadinya pemberdayaan kepada masyarakat untuk menjadi UMKM, baik dia dari mikro naik dari mungkin di bawah mikro dia naik jadi mikro. Dari mikro dia naik jadi kecil. Dari kecil dia naik jadi menengah. Itulah yang kita lakukan dengan 2 pekan. Jadi mereka dalam pertemuan 2 pekan itu kita bangun mentalitas usahanya, kita bangun mentalitas orang yang mau punya niat baik. Maksudnya adalah kalau dikasih pinjaman dia dibalikin. Iya. Kita bangun mentalitas itunya. Kemudian kita dampingin untuk ngobrol-ngobrol mau cari usaha apa sih ini gitu. Makanya dia konsepnya pakai pendampingan. Tapi kalau bicara tentang pinjaman begitu, nggak hanya di dunia perbankan juga pinjaman personal banyak yang nggak balik nih biasa. Yang kalau di program Prokma ini ada nggak yang misalnya nyangkut atau misalnya di kelompok itu dia nggak bisa ngembaliin, terus gimana dong gitu? Ya, kalau kami sih mencoba dengan pendampingan itu, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka. Ini mereka untuk menjadi orang yang jujur. Jadi mereka punya mentalitas yang baik. Kalau dikasih pinjaman itu dibalikin, biar supaya mereka hidupnya tenang dan nyaman. Jadi kepercayaan aja lah ya gitu. Kita menumbuhkan nilai. Alhamdulillah sampai sekarang katakanlah kalau boleh dipersentasekan tingkat keberhasilannya itu di atas 90%. Alhamdulillah, keren. Luar biasa. Iya. Jadi sudah ada yang sampai sudah putaran kedua istilahnya gitu. Sudah 2 kali putaran gitu ya. Karena kita 10 bulan tuh. Kalau 500.000 kita pinjamkan kan gitu. Itu 500.000 per orang. Tapi dalam satu kelompok. Iya. Jadi mereka 10 orang berarti kan 5 juta. Iya. Masing-masing tanggung jawab dengan 500-nya. Tapi kalau usahanya masing-masing atau berkelompok? Masing-masing. Juga. Kalau kami ngelihatnya kemarin, kalau dikelompokkan kayaknya kurang pas gitu ya. Nanti nggak klop. Iya, masing-masing punya inisnya sendiri lah ya. Pengennya apa gitu. Bikin gambarannya, kalau usahanya sederhana aja gitu. Usaha rumahan lah. Mau jual gorengan, jual uduk gitu ya. Mungkin juga ada yang jualan pulsa, macam-macam gitu. Pokoknya hal-hal yang sederhana. Kalau dari masyarakat atau yang sudah ikut program Prokma ini, apa respon mereka? Ada nggak entah mereka pinjamannya terlalu kecil atau misalnya segini dia sudah merasa terbantu sekali atau gimana gitu, ada nggak? Iya, kalau kita itu kan awal aja. Program Prokma ini ketika kita tadi judulnya tolong menolong, kemudian kita tidak punya gambaran, kita punya feedback kembalian dana yang kita minta, itu program awal. Tindak lanjutnya adalah kalau memang mereka usahanya ini sudah tumbuh dan berkembang, itu kita bicara tentang pembiayaan. Pembiayaan. Konsep pembiayaan. Jadi kemudian kita bisa tingkatkan mereka punya keperluan, mungkin bahasanya nggak terbatas ya, sesuai dengan proposalnya, mungkin juga 2 juta, mungkin juga 5 juta, iya. 10 juta, tergantung dari skala bisnis mereka bisnisnya, ya. Iya. Keren banget. Tapi ini kalau bicara tentang program Prokma ini kan sudah ada 4.000 anggota, mereka sudah dapat pinjaman bergulir. Kalau misalnya ada yang mau ikut lagi, masih bisa nampung nggak? Iya, kita terus buka. Terus buka. Alhamdulillah. Tapi berarti dananya juga selalu sedia berarti ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dana bergulir itu tadi saya katakan. Karena bergulir ya? Iya, dananya. Berkah gitu ya. Kita kemudian punya alokasi dan alhamdulillah kemudian kita bisa terus menjaga. Jadi mereka pinjam terus dikembalikan. Uang kembalikannya ini kita gulirkan lagi ke yang lain. Betul. Mantap. Keren. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk anak muda yang mau ikutan boleh ya? Boleh. Jadi buat teman-teman semua nih, anak muda atau emaknya pengen gabung, bapaknya pengen ikut terjun buka usaha, boleh ikutan program Prokma dan insya Allah pokoknya
kita ingin semuanya maju, usahanya maju begitu. UMKM maju, emak-emak maju, pokoknya anak muda termasuk bapak-bapak semua maju. Begitu ya Bang ya? Iya. Kalau niat awal, bukan niat awal ya, visi kedepannya ini mau seperti apa kalau program Prokma ini? Kalau ujungnya begitu? Ujungnya ya berkelanjutan tadi sampai dia koperasi yang berdaya. Koperasi yang berdaya. Iya, koperasi yang berdaya. Karena koperasi kita ini sudah formal gitu ya. Namanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sejama Berkah Bersama itu kita orientasikan menjadi koperasi yang kuat. Jadi kalau program koperasi berarti dari anggota untuk anggota. Anggota oleh anggota dan untuk anggota. Betul. Jadi kami kemudian nanti ke depannya itu akan memenuhi semua kebutuhan dari anggota ini. Kalau dia kemudian jadi anggota koperasi, ketika dia butuh misalkan laptop untuk pendidikan anak. Oh ya, bisa ya. Kita buatkan pembiayaan syariah. Wih, keren. Jadi luar biasa. Supaya dan ketika dia punya simpanan, kita juga mendorong, karena koperasi kita mendorong kepada para anggota ini untuk punya simpanan sukarela. Keren. Nabung, istilah kita ya, kalau seringkali itu nabung. Biar ketika dia punya kebutuhan mendesak dan dadakan, itu mereka punya. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Betul. Nggak ada lagi yang nggak bisa makan. Betul. Nggak ada lagi yang nggak bisa kerja. Betul. Karena semua bisa difasilitasi melalui koperasi ini. Betul. Oleh anggota, dari anggota untuk anggota. Betul. Wih, keren sekali. Jadi teman-teman semua, itu dia salah satu kiprah anggota Dewan Bang Syarif di DPRD Provinsi. Beliau sebagai anggota DPRD Provinsi, tapi di luar tupoksi sebagai anggota Dewan, kiprah beliau memberdayakan masyarakat dengan program Prokma. Mungkin dari Bang Syarif ada statement terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman masyarakat. Baik, kepada masyarakat khususnya Bandar Lampung, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memilih anggota dewan yang kemudian ketika menjadi anggota dewan itu mudah untuk dihubungi. Woi, mantap, langsung mudah sekali ya. Untuk diinteraksikan. Jadi itulah sebetulnya salah satu hal yang utama yang diperlukan ketika punya anggota dewan yang kita pilih. Gampang dihubungi. Ay, mantap. Berarti Bang Syarif bisa dihubungi ya, siapapun. Siap. Untuk masyarakat Lampung, khususnya Bandar Lampung, jadikanlah kemudian pemilihan anggota dewan itu menjadi keluarga bagi para pemilihnya. Karena sesungguhnya yang lebih penting itu adalah mengembangkan interaksi menjadi sebuah keluarga. 2 saja ukurannya jadi keluarga itu. Kalau senang itu ngundang, gitu. Kalau kemudian dapat musibah, kasih kabar. Mantap. Baik teman-teman semua, itu dia salah satu kiprah Bang Syarif sebagai anggota DPRD Provinsi dengan program Prokma-nya. Dan kita juga tadi sudah dengar program-program lain yang sudah dilakukan oleh Bang Syarif selama ini. Jadi nantikan podcast kita selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Baik, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syarif.